AI will not transform. Jadi hampir susah untuk memikirkan industri mana sih yang tidak tertransformasi oleh AI. This include healthcare, education, transportation, retail, communication, agriculture. There are surprisingly clear path for AI to make a big difference in all these industry. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan tentang artificial intelligence overview, its role in industry and future development. Jadi hanya sebenarnya mungkin basic knowledge ya, tapi nanti mungkin bisa diperdalam dengan diskusi. Karena nantinya bagaimana implementasi artificial intelligence secara mendalam akan dilanjutkan ke topik-topik berikutnya. Seperti hari ini, itu sepertinya akan lanjut ke bagaimana implementasi artificial intelligence di healthcare ya, di kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi saya ini akan berbicara secara makronya. Baik, sebentar. Jadi ini isi dari yang akan saya sampaikan pagi ini. Kita bicara sedikit historinya, urgency of AI, kemudian AI itu apa sih? Saya akan coba bawakan dengan bahasa yang populer. Kemudian application of AI. Nah, kebetulan di pertengahan tahun ini itu Badan Riset BPPT mengeluarkan fokus pemerintah terkait dengan AI development. Itu nanti saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang itu, sehingga mungkin bermanfaat buat teman-teman yang ingin riset di bidang AI bisa mengarah ke sana, agar kemudian bisa mendukung apa yang sedang menjadi fokus pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah AI in the future. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama. Baik, jadi historinya adalah yang paling mungkin terkenal ketika kita bicara artificial intelligence adalah Alan Turing. Alan Turing ini seorang mathematician, seorang computer scientist, seorang philosopher yang berkebangsaan Inggris yang saat itu membuat pertanyaan gitu, mesin itu bisa berpikir nggak ya gitu. Can machine think? Kalau mesin bisa berpikir, can machine react as human react? Gitu. Apakah mesin juga bisa memberikan reaksi sebagaimana manusia memberikan reaksi? Nah, mungkin saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu melihat video berikut. Tidak nampak ya, Mbak? Enggak, Bu. Belum nampak, Bu, videonya. Oke, sebentar. Mungkin saya... Oke, sip. Suaranya nggak kedengeran tuh, Bu. Kurang dibesarin. Is there some intangible spark at its core? For many, these have been vital considerations for the future of intelligence. But British computer scientist Alan Turing decided to disregard all these questions in favor of a much simpler one. Can a computer talk like a human? This question led to an idea for measuring artificial intelligence that would famously come to be known as the Turing test. In the 1950 paper, Computing Machinery and Intelligence, Turing proposed the following game. A human judge has a text conversation with unseen players and evaluates their responses. To pass the test, a computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. In other words, a computer would be considered intelligent if its conversation couldn't be easily distinguished from a human's. Turing predicted that by the year 2000, machines with 100 megabytes of memory would be able to easily pass his test. But he may have jumped the gun. Even though today's computers have far more memory than that, few have succeeded. And those that have done well focused more on finding clever ways to fool judges than using overwhelming computing power. Though it was never subjected to a real test, the first program with some claim to success was called ELIZA. With only a fairly short and simple script, it managed to mislead many people by mimicking a psychologist, encouraging them to talk more and reflecting their own questions back at them. Another early script, Perry, took the opposite approach by imitating a paranoid schizophrenic who kept steering the conversation back to his own pre-programmed obsessions. Their success in fooling people highlighted one weakness of the test. Humans regularly attribute intelligence to a whole range of things that are not actually intelligent. Nonetheless,
Annual competitions like the Loebner Prize have made the test more formal, with judges knowing ahead of time that some of their conversation partners are machines. But while the quality has improved, many chatbot programmers have used similar strategies to Eliza and Perry. 1997's winner, Catherine, could carry on amazingly focused and intelligent conversation, but mostly if the judge wanted to talk about Bill Clinton. And the more recent winner, Eugene Gustman, was given the persona of a 13-year-old Ukrainian boy, so judges interpreted its non sequiturs and awkward grammar as language and culture barriers. Meanwhile, other programs like Cleverbot have taken a different approach by statistically analyzing huge databases of real conversations to determine the best responses. Some also store memories of previous conversations in order to improve over time. But while Cleverbot's individual responses can sound incredibly human, its lack of a consistent personality and inability to deal with brand new topics are a dead giveaway. Who in Turing's day could have predicted that today's computers would be able to pilot spacecraft, perform delicate surgeries, and solve massive equations, but still struggle with the most basic small talk? Human language turns out to be an amazingly complex phenomenon that can't be captured by even the largest dictionary. Chatbots can be baffled by simple pauses like, or questions with no correct answer. And a simple conversational sentence like, I took the juice out of the fridge and gave it to him, but forgot to check the date, requires a wealth of underlying knowledge and intuition to parse. It turns out that simulating a human conversation takes more than just increasing memory and processing power. And as we get closer to Turing's goal, we may have to deal with all those big questions about consciousness after all. Ya, tadi itu adalah video tentang awal mula kenapa kemudian AI itu muncul. Jadi ada ya tadi yang saya sebutkan Alan Turing yang punya pikiran kritis. Bisa nggak sih kita membuat komputer itu berperilaku seperti manusia? Can machine talk like a human? Bisa nggak bicara kayak manusia? Bisa nggak bereaksi seperti manusia? Bisa nggak punya kecerdasan kognitif layaknya manusia? Tadi di akhir-akhir kalau Bapak Ibu perhatikan ada video yang mesin itu diberikan bentuk-bentuk ya, bentuk heksagon, lingkaran, segitiga itu untuk membedakan bentuk-bentuk berikutnya. Kecerdasan kognitif, kemudian dikatakan bahwa saat ini AI itu sudah mampu untuk menerbangkan roket secara autopilot, kemudian untuk melakukan auto surgery ya, membantu dokter melakukan auto surgery. Tapi yang justru menjadi tantangan adalah AI itu dianggap belum presisi dalam menangkap bahasa manusia gitu ya. Namun sekarang berkembang natural language processing, kita akan ada itu juga ya tentang sebenarnya tentang natural language processing di agak akhir nanti, bahwa perkembangan AI saat ini sudah luar biasa. Jadi yang tadinya mungkin hanya sekedar science fiction, sekarang kita sudah punya. Nah, sejak Alan Turing memberikan jadi Alan Turing itu di sini adalah menciptakan sebuah sistem di mana membuat sebuah tes ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita atau kita menggunakan chatbot dengan lawan bicara kita, antara manusia dan mesin itu bisa nggak dibedakan. Semakin dia tidak bisa dibedakan, maka sistem yang kita create itu semakin cerdas gitu. Dan Alan Turing test ini yang kemudian dijadikan sampai saat ini adalah alat tes ketika kita mempropos sebuah sistem cerdas gitu ya. Apakah mampu melalui Alan Turing test, walaupun ini yang paling sederhana. Nah, secara formal jadi munculnya Turing tadi diikuti dengan tahun 56 ada Dartmouth Meeting, disitulah mulai muncul istilah artificial intelligence. Jadi muncul kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu di tahun 56 dalam Dartmouth Meeting. Nah, awal-awal AI itu berkembang bentuknya masih kalau sekarang mungkin nanti kita akan bicara machine learning ya. Jadi awal-awal itu belum ke sana. Jadi awal-awal masih logic based gitu ya, masih rule based. Jadi berkembang tahun 5565 itu invention of LISP, itu adalah bahasa pemrograman untuk expert system. Jadi masih berbasis rule based gitu untuk menciptakan sebuah komputer yang mampu berpikir secara kognitif. Kemudian di tahun 6673 itu mulai lahir neural network. Nah, melahirnya neural network ini yang luar biasa bombastis saat itu, yang kemudian mampu
complicated kita membuat rule based dalam sebuah sistem cerdas itu digantikan oleh sistem komputer yang mampu untuk belajar sendiri dengan adanya neural network. Kemudian tahun 65-85 itu muncul Mycin, Dendral. Ini adalah dua sistem pakar yang merupakan sistem pakar dalam bidang kesehatan ya. Jadi mendeteksi penyakit yang saat itu adalah kayak titik awal dari AI yang kemudian digunakan dalam dunia kesehatan. Kemudian muncul machine learning di era tahun 86, neural network kembali booming dengan berbagai pengembangan algoritma yang sama-sama menggunakan kekuatan data untuk membuat mesin itu mampu belajar sendiri. Jadi kecerdasan kognitifnya tidak lagi berdasarkan rule base yang dimasukkan ke dalam mesin, tapi kemudian mereka belajar sendiri dari data yang kita berikan. Jadi saya akan jelaskan di agak ke belakang. Kemudian di tahun 95 mulai AI itu berdiri sebagai sebuah sains ya, sebagai ilmu pengetahuan, menjadi mata kuliah dan seterusnya. Nah, dulu tahun 2001 itu ada movie namanya Space of Odyssey. Di film ini itu ada HAL ini adalah komputer yang kemudian mengendalikan si outer space ini. Jadi pesawat ruang angkasa ini dikendalikan oleh HAL, di mana HAL itu di situ mampu bicara dengan krunya, speak easily with the crew, and then she understand the emotion of the crew, navigate the ship automatically. Jadi dia menavigasikan kapal ruang angkasanya itu secara otomatis. Kemudian mendiagnosa ketika misalnya ada kerusakan atau sesuatu yang tidak seharusnya dalam spaceship-nya. Kemudian make life, death, and decision, display emotion. Waktu itu 2001 dia adalah science fiction ya. Tapi sekarang kita lihat banyak di antaranya yang sudah menjadi ada in our daily life. It was be science fiction, but now it's our in daily life. Speak easily with the crew. Kita punya banyak sekali voice assistant ya, kayak Siri, kemudian Google Assistant, kemudian kita punya yang keluaran Amazon Alexa dan seterusnya. Kemudian kalau orang bilang AI nggak akan pernah bisa mengalahkan manusia karena AI itu tidak punya empati, tidak punya emosi. Sedangkan manusia itu selain kecerdasan kognitif punya emosi. Nah, sekarang mulai berkembang ke arah socio-psychology signal processing, itu banyak dikembangkan komputer cerdas yang mampu mengenali emosi manusia. Kalau navigate the ship automatically itu sudah terjadi beberapa tahun lalu ya. Jadi itu sudah sekarang 90%, 70% sampai 90% pesawat itu autopilot. Jadi itu sudah lama terjadi. Jadi kalau dalam AI ini perkembangannya sangat cepat. Yang tadinya hanya science fiction, saat ini kita punya semuanya hampir kita punya di in our daily life. Nah, kenapa sih AI itu menjadi urgent? Kenapa kemudian kalau bisa tuh semua orang mau background ilmunya apa mesti ngerti AI sekarang itu. Jadi seperti tadi saya bilang, itu bukan lagi dominasi teman-teman di computer science ataupun di electrical engineering, ini menjadi makanan semua orang AI itu. Karena begitu urgensnya AI di era industri 4.0 katanya begitu ya. Jadi ini dari Microsoft IBM mengatakan 71% of executive believe that AI will have significant impact on their business. 71% itu eksekutif ya, eksekutif jadi orang-orang yang menentukan decision maker dalam setiap perusahaan, itu percaya bahwa dengan AI itu memberikan impact yang signifikan terhadap bisnis mereka. Bahkan 50% dari company dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI sebagai dalam sistem mereka itu akan mendapatkan pelipatan dalam cash flow mereka dalam 5-7 tahun ke depan gitu. 64 industri company have already started invest in AI solution karena mereka tahu AI itu sangat bermanfaat, maka kemudian 64% dari dunia industri itu bahkan sudah menginvestasikan capital mereka untuk pengembangan sistem berbasis AI. Kemudian 3,7 triliun US dollar artificial will contribute to the manufacturing industry by 2035. And then 36% of industrial company fear integration of compatible problem with AI solution. Jadi AI itu menjadi solusi di hampir sebagian besar lini industri gitu ya. Terus juga ada dari Simplilearn saya mendapatkan juga bahwa AI diprediksikan akan membuat pertumbuhan ekonomi sampai dengan 70% peningkatan di tahun 2035 dan itu terjadi di sekitar 19 industri. Kemudian mampu meningkatkan produktivitas labor itu adalah tenaga kerja ya, up to 40% dan mendobling economic growth, menggandakan pertumbuhan ekonomi di 12 negara berkembang gitu ya.
Jadi melihat urgensi ini di Indonesia pun ngeh gitu bahwa literasi saat ini di era industri 4.0 tidak hanya cukup membaca, menulis, dan matematik. Dulu kalau zaman kita kecil mungkin Anda akan menjadi sukses, pintu gerbang Anda menuju ilmu pengetahuan itu adalah membaca, menulis, matematik ya. Matematik di sini bukan tambah-tambahan itu, tapi lebih kepada kemampuan berpikir logis gitu kan. Itu model dasar masyarakat untuk berkiprah. Namun sekarang udah bergeser. Di era industri 4.0 itu, literasi yang harus dikuasai, apapun background pendidikan anak-anak kita nanti, adalah yang pertama literasi data. Jadi ini adalah kemampuan untuk membaca dan menganalisa menggunakan informasi. Kenapa? Karena kita ada di era disruptive information disruption. Jadi informasi itu berlimpah ruah, gitu ya. Kita bahkan mungkin kayak tenggelam di dalam informasi. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan informasi itu untuk sesuatu hal yang bermanfaat, maka itu menjadi rubbish, menjadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat, dan bahkan mungkin kita terbawa ke sesuatu hal yang tidak baik, misalnya hoax dan segala macam. Namun ketika banyaknya informasi itu mampu kita olah dengan keterampilan literasi data dan mampu kita analisa, maka itu menjadi bermanfaat. Jadi mungkin data di sosial media gitu ya, tentang sentimen analisis katakanlah. Kalau sudah mendekati pilkada, pasti banyak orang yang posting tentang intrik politik ya, tentang sesuatu hal yang berbau politik gitu misalnya. Nah itu kalau tidak dimanfaatkan oleh tim sukses misalnya untuk menganalisa, kecenderungan masyarakat itu ke arah mana ya? Kecenderungan masyarakat itu suka tipe kampanye yang seperti apa ya misalnya? Kecenderungan masyarakat itu suka tipe pemimpinnya seperti apa ya? Maka kemudian itu tidak menjadi bermanfaat gitu. Namun kalau kita mampu mengolahnya, menganalisa, maka itu menjadi bermanfaat. Sama ketika misalnya kecenderungan belanja gitu ya. Kalau Bapak Ibu rasakan misalnya habis belanja A di Tokopedia, misalnya katakanlah belanja kompor, besoknya Anda akan dapat iklan gitu ya untuk belanja produk-produk dekat-dekat sama kompor tuh. Misalnya exhaust atau misalnya dispenser, pokoknya yang terkait sama peralatan dapur misalnya ya. Karena si sistem mereka itu memanfaatkan data yang ada, dianalisa untuk kemudian dibuatkan rekomendasi yang tepat untuk para pasar marketnya gitu. Dan itu menjadi bermanfaat. Itu yang pertama, mampu membaca dan memanfaatkan data. Kemudian yang kedua, literasi teknologi. Nah, ini di sini bermain adalah artificial intelligence. Jadi kalaupun misalnya Anda tidak paham bagaimana how to create the artificial intelligence, paling tidak paham arsitekturnya, paham insight tentang AI gitu ya. Kalaupun tidak ini langsung gitu. Dan coding. Sebenarnya kalau coding ini menurut saya, keterampilan coding itu kenapa sih bukan orang komputer kok capek-capek coding gitu misalnya. Karena coding itu tidak hanya melatih Anda mampu meng-create sebuah software misalnya ya, sebuah perangkat lunak, tapi juga membuat kita mampu belajar berpikir secara logis gitu. Dan itu sangat diperlukan dalam dunia industri ya. Jadi kemampuan coding itu tidak hanya purely Anda ngoding something, tapi juga we do how to think logically gitu. Nah, anak-anak sekarang kalau di sekolah-sekolah udah banyak tuh ya pasti diajarin ngoding dari sejak SD biasanya. Jadi literasi teknologi termasuk artificial intelligence di dalamnya itu adalah literasi yang tidak lagi bisa dihindari. Karena nanti AI itu masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Jadi termasuk di industri. Jadi kalaupun Anda misalnya bekerja sebagai bisnis intelijen, Anda harus ngerti tuh bagaimana mengelola sentimen analisis dari pasar misalnya ya. Padahal Anda bukan orang computer science, you have to know gitu. Anda harus belajar gitu. Ya memang itu sudah literasi yang tidak bisa kita hindari di saat ini. Dan yang terakhir adalah literasi manusia. Ini tetap sama mungkin ada di setiap generasi ya, bahwa kita punya hard skill, tapi kita juga harus punya soft skill. Soft skill-nya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kalau saya melihatnya itu di tahun dengan industri 4.0 adalah kemampuan kolaborasi. Karena nggak ada pekerjaan yang sukses dengan hanya dikerjakan sendiri. Jadi yang baik adalah kemampuan kolaborasi dan kemampuan entrepreneurship. Dua hal itu yang sepertinya memang harus banyak ditanamkan di generasi muda. Makanya belajar AI menjadi sangat penting karena kita tahu urgensinya AI itu tidak lagi bisa terhindarkan di hampir seluruh lini industri. Nah, sekarang apa itu artificial intelligence gitu ya? Jadi misalnya kalau kita bicara AI, memang orang tuh gampangnya selalu mengasumsikannya ke robot gitu ya. Padahal sebenarnya tidak hanya robot. AI itu tidak hanya ada di dalam robot. Jadi katakanlah oke lah kita sekarang berbicara dengan salah satu contoh adalah robot.
Robot itu dikatakan artificially intelligence kalau dia mampu berpikir dan bereaksi sebagai layaknya manusia. Nah, bagaimana caranya dia mampu melakukan hal tersebut, yaitu dengan ditanamkan algoritma di dalamnya dan fungsi matematik di dalamnya. Jadi dengan dua hal ini, piranti keras kita itu ya, robot di sini akan menjadi cerdas, artificially intelligence. Jadi punya kecerdasan yang diharapkan mampu sebagaimana kecerdasan itu ada di dalam manusia, as human intelligence gitu. Nah, contoh nih misalnya robot ini ada sumbernya dari Simplilearn, bagus untuk memberikan gambaran tentang artificial intelligence. Misalnya kita meng-create robot di dalam sebuah laboratorium ya. Sama kalau misalnya teman-teman computer science yang mengembangkan algoritma dengan simulasi. Kemudian kita mencobakan dengan data eksperimen. Nah, sekarang kita bicara misalnya saya punya robot, saya develop di dalam laboratorium. Kemudian robot ini saya uji cobakan di di field, di lapangan gitu ya. Di lapangan. Nah, tentunya barrier-nya akan lebih banyak ya, dengan lighting yang mungkin berbeda, kemudian dengan environment-nya, kemudian dengan presisi posisi dan lain-lain. AI robot ini harus berperforma sebagaimana manusia mempropose robot ini dibuat untuk apa. Nanti saya akan jelaskan di belakang tentang PAS ya. Jadi robot ini tadinya tujuannya untuk apa, maka ketika di lab tujuannya untuk ini, ketika dipindahkan ke lapangan tujuannya juga sama, harus untuk itu juga. Nah, ability to react to the new situation dari yang tadinya di lab dipindahkan ke lapangan dan dia mampu memberikan respon sebagaimana yang diharapkan oleh pembuatnya, oleh manusia yang tujuan si robot yang dibuatkan, itu adalah kemampuan generalisasi namanya. Jadi ini adalah karakter pertama dari sebuah sistem yang dianggap cerdas atau memiliki kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk generalized learning, gitu. Jadi sudah kalau kita mungkin kalau kita manusia gitu ya, waktu kuliah misalnya belajar tentang ya katakanlah kalau sekarang kita belajar image processing misalnya seperti itu, belajar digital image processing. Kemudian begitu di dunia kerja gitu, bisa nggak saya implement digital image processing ini di dunia kerja saya? Misalnya ketika misalnya harus meng-create atau mendevelop sebuah software perangkat lunak biometrik. Jadi mengenali seseorang berdasarkan iris mata, misalnya seperti itu. Bisa nggak ya saya implement apa yang sudah saya pelajari di kelas as our lab? Jadi kelas kita ada lab-nya si manusia ini untuk kemudian dibawa ke dunia nyata. Kalau saya bisa melakukannya, pastinya kalau manusia kan bisa melakukannya, itu artinya saya punya kemampuan generalized learning gitu. Jadi mengeneralisasi yang ada di kelas untuk kemudian di dunia nyata itu seperti apa. Itu karakter yang pertama. Jadi generalized learning. Yang kedua, karakter yang kedua adalah misal si robot ini dihadapkan pada dua jalan, satunya barbatu, satunya paving gitu ya. Dia akan memilih berjalan kemana kira-kira? Kalau kita sebagai manusia, pasti saya akan memilih yang berpaving. Gitu. Kenapa saya memilih berpaving? Karena jalannya pasti lebih enak, lebih cepat, lebih aman buat kaki saya. Nah, itu kemampuan seperti ini di manusia disebutnya sebagai kemampuan reasoning ability. Kenapa saya memilih ini? Saya mampu melakukan penurunan logika di situ ya. Saya harus memilih ini karena ini it's a reasoning ability. Jadi yang kedua, tadi yang pertama ada generalized learning, yang kedua adalah reasoning ability. Nah, yang tiga, karakteristik dari sebuah sistem dikatakan dia artificial intelligence itu adalah misal dia mau lewat jalan tapi kemudian itu jalannya berair gitu ya. Nggak bisa lewat di situ. Gimana saya harus lewat gitu. Dan kemudian misalnya diberikan diberikan papan gitu ya, diberikan papan, ditaruh di situ, kemudian baru dia jalan. Nah, seperti itu dikatakan problem solving ability. Jadi harusnya sebuah sistem komputasi, kemudian atau misalnya robot ya, atau misalnya perangkat lunak apapun yang dikatakan memiliki kecerdasan buatan, dia mampu memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapkan gitu. Makanya ketika meng-create sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan itu harus mendefinisikan PAS. Nanti kita akan ke sana. Nah, jadi ada tiga ya tadi ya, generalized learning, kemudian reasoning ability, dan yang terakhir adalah problem solving ability. Maka
robot tadi dikatakan memiliki kecerdasan buatan atau dikatakan sebagai robot cerdas. Nah, jadi robot dikatakan memiliki a machine is determined as artificially intelligence kalau dia general learning ability, reasoning ability, dan problem solving ability. Nah, formal definition of AI ini saya ambil dari modern. Jadi kalau teman-teman ambil kuliah artificial intelligence ya, mungkin beberapa dari teman-teman dari mahasiswa pasti salah satu buku rujukan dari dosennya adalah Modern Artificial Intelligence karangan Stuart Russell and Peter Novick. Itu kayaknya udah kitabnya teman-teman AI ya. Jadi di situ ada satu halaman yang ada tampilan ini ya. Ini adalah definisi AI dari beberapa orang yang kemudian dikategorikan menjadi 4 kategori. Jadi ada di situ yang sebelah kiri atas misalnya the exciting new effort to make computer think machine with minds in the full of literal sense ya. Jadi layaknya kalau buat kita tuh make sense gitu. Atau the activities was associated with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning. Kemudian yang sebelah kanan atas, the study of mental faculty through the use of computational model, the study of computation that make it possible to perceive, reason, and act. Yang kiri bawah, the art of creating machine that perform function that require intelligence when performed by people, the study of how to make computer do things at which at a moment people are better. Atau a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process, atau the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Nah, beberapa pendapat para ilmuwan tentang artificial intelligence ini kemudian dikelompokkan oleh si Stuart Russell dan Peter Novick dalam bukunya ini dikatakan bahwa AI itu yang adalah sistem yang satu, can think like human, mampu berpikir layaknya manusia. Kalau mampu berpikir layaknya manusia, berpikirnya harus bagaimana? Harus rasional. So system that think rationally. Rasional itu artinya ya sesuai dengan kaidah logika ya, tidak ada logical fallacy. Jadi kemampuan menurunkan kesimpulannya itu benar gitu. Kemudian mampu act like human. Jadi dia mampu memberikan reaksi sebagaimana manusia. Reaksi yang sama itu reaksi seperti manusia artinya apa ya? Yang rasional gitu. System that act rationally. Jadi AI pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dikatakan artificially intelligent jika dia mampu berpikir dan berperilaku layaknya manusia, di mana berpikir secara rasional dan juga berperilaku secara rasional, gitu. Jadi kalau kita nggak rasional, kita kalah sama mesin gitu ya. Kemudian, nah, ketika sebuah sistem itu dikatakan dia artificially intelligent, itu sistem tersebut kemudian diganti namanya dalam hanya terminologi saja disebut sebagai intelligent agent gitu ya, agen intelligent agent. Jadi mesin that is artificially intelligent is determined as intelligent agent. Nah, biasa intelligent agent ini can perceive, think, and act like human. Nah, intelligent agent itu terdiri dari arsitektur dan programnya. Jadi satu gitu ya. Jadi kalau misalnya si artificial intelligence ini melekat pada sebuah alat untuk membersihkan debu, vacuum cleaner ya, maka vacuum cleanernya itu adalah intelligent agent-nya, gitu. Kalau dia adalah melekat pada mesin cuci ya, mesin cuci itu adalah intelligent agent-nya, gitu. Nah, agent ini perceive environment through the sensor and acting upon the environment through actuator. Jadi karena dia memang harus menerima input dengan menerima input baru kemudian dia bisa memberikan respon ya dari input tersebut, maka dia butuh sensor untuk menangkap inputnya dan butuh aktuator untuk memberikan respon dari apa yang dia terima. Nah, gambarannya kalau saya bandingkan dengan manusia misalnya ya, kalau kita manusia itu punya panca indera sebagai sensor kita, mata, telinga, hidung, kemudian lidah ya, tangan, alat kulit, permukaan kulit. Untuk kemudian kita bisa memberikan respon gitu ya. Kalau aktuator kita mungkin tangan, kaki, mulut gitu kan. Untuk memberikan, misalnya saya diajak bicara, saya mendengarkan, kemudian itu sensor saya adalah telinga untuk menangkap suara orang dan memberikan responnya saya menggunakan mulut saya untuk berbicara. Nah, pada mesin pun sama. Jadi pada mesin saya perlu sensornya macam-macam gitu ya, bisa kamera, bisa speaker, bisa keyboard, kemudian bisa ini untuk infrared, kemudian ini untuk sidik jari, membaca sidik jari, untuk untuk USG, panel sticknya, joysticknya USG gitu ya.
Untuk kemudian diberikan aktuatornya berupa bisa layar komputer, bisa kaki-kaki robot gitu ya, dan seterusnya. Nah, intelligent agent is everywhere. Jadi ini contohnya misalnya smartphone itu intelligent agent. Kemudian ini robot untuk mengevakuasi benda-benda dari kebakaran misalnya. Kemudian ini autocar, ini juga intelligent agent. Ini kemarin saya baru lihat ada ATM sehat ya. Di sini mungkin ada teman-teman dari ATM sehat. Jadi ini ATM yang kemudian bisa memberikan bantuan untuk mendiagnosa penyakit gitu ya, memberikan informasi terkait kesehatan, itu juga intelligent agent. Ini ada software untuk mendeteksi kanker paru-paru gitu ya. Kemudian ini untuk mendeteksi credit card fraud detection, itu juga intelligent agent. Sentimen analisis, kemudian trading. Nah, sekarang ini juga lagi ngetren ya. Saya tiap hari kalau di Metro TV sering banget ada iklan orang-orang iklan teman-teman yang menjual software untuk trading gitu ya, dan mereka selalu menyebutnya dengan kecerdasan buatan, dengan AI gitu, dan itu disebutnya sebagai intelligent agent. Nah, formalnya ketika kita mendesain sebuah smart machine with AI itu biasanya kita mendefinisikan 4 hal, PEAS ya. PEAS itu performance, evaluation, actuator, and sensor. Jadi sebelum mendesain memang ini yang kita harus definisikan. Sehingga kemudian tadi yang kita bisa ngukur ketika di lab performanya seperti ini, apakah di lapangan dia performanya seperti itu, seperti yang diharapkan, makanya harus didefinisikan seperti ini. Jadi PEAS ini adalah minimum requirement untuk mendefinisikan AI pada sebuah smart machine. Contoh misalnya saya punya autocar. Autocar ini performance-nya apa yang diharapkan? Kalau performance-nya kan berarti dia bisa menuju sebuah tempat dengan aman, sesuai waktu yang diharapkan, kemudian legal drive, kemudian nyaman gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia belum legal drive, comfort yang naik, aman, merasa nyaman tidak. Environment-nya pasti ada jalan, ada mobil-mobil lain, ada trotoar, ada rambu-rambu lalu lintas misalnya. Kemudian aktuatornya apa? Aktuatornya ya roda dia, kemudian akselerator ya, gas, kemudian brake rem, kemudian tin horn itu adalah what is this? Tin apa sih? Kok jadi lupa? Apa Mbak Mita? Tin itu apa namanya? Klakson, Bu. Klakson ya, klakson. Kemudian dia butuh sensor apa? Dengan itu semua dia perlu sensor kamera, dia perlu sonar, GPS, speedometer, odometer, accelerometer, engine sensor, dan dan seterusnya. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah smart system yang ingin kita masukkan AI di dalamnya, kita mendefinisikan PEAS-nya ini agar nantinya kita mampu mengukur dia sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kemudian contohnya nih iRobot Roomba Series ini untuk vacuum cleaner. Jadi contohnya performance-nya berarti kebersihannya ya, cleanliness-nya, efisiensinya, kemudian distance to travel to clean, dia muter-muter atau cukup efisien dalam membersihkan si lantai ini gitu. Apakah dia putar balik atau dia cukup sekali jalan dan seterusnya. Battery life, security, environment-nya room, table, wood floor, carpet, different obstacle yang dia nggak boleh tabrak misalnya. Nah, actuatornya apa? Motor ya, motor bawahnya, kemudian atau wheel ya, roda motornya, different brushes, sikatnya, vacuum ekstraktornya untuk mengambil debunya. Sensornya dia perlu kamera karena dia harus berjalan. Kemudian dia perlu dirt detection sensor, dia perlu sensor untuk tahu kotornya ada di mana, cliff sensor, bump sensor, infrared wall sensor, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kemudian riset misalnya saya mau mendevelop sensor untuk saya mau mendevelop software untuk bisa mendeteksi kanker payudara secara otomatis, maka kemudian definisikan dulu PEAS-nya apa gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin saya kasih gambaran mesin or system ini untuk memahami AI lagi-lagi, mesin or system with and without AI ya. Nah, yang pertama misalnya ini adalah lampu merah nih Bapak Ibu. Sering nggak sih saya itu punya pengalaman gini Bapak Ibu. Ada sebuah perempatan tuh di Green Lake City, saya rumahnya di Tangerang. Kalau saya mau kantor, mau masuk tol, itu saya akan melewati perempatan Green Lake City. Nah, kalau lampu merahnya lagi nyala nih Bapak Ibu, lagi berfungsi lampu merahnya,
itu macetnya bisa panjang betul. Tapi begitu lampu merahnya itu tidak menyala, jadi dia sedang mati, sering ya lampu merah mati itu di tempat kita kan, justru itu lebih lancar. Somehow malah nggak ada macet. Kalaupun macet tidak terlalu panjang. Nah ini artinya kan teknologi tidak bisa membantu manusia, tidak bisa problem solving. Orang dibuat lampu merah itu, traffic light itu salah satunya untuk selain menghindari kecelakaan itu mengatur lalu lintas agar lebih lancar begitu kan. Tapi itu tidak terpenuhi, berarti tidak ada problem solving-nya. Tidak ada unsur problem solving-nya. Maka kemudian sistem yang seperti ini tidak dikatakan sebagai sistem yang cerdas, tidak dikatakan sebagai sistem yang artificially intelligence. Tapi once Bapak Ibu taruh algoritma sistem antrian di situ, kemudian dikasih sensor kamera gitu ya untuk mendeteksi dari perempatan ini mana kemudian volume kendaraan yang lebih banyak, maka di situ lampu hijaunya akan menyala lebih panjang dibandingkan lampu merahnya. Gitu. Jadi tidak dibuat sama panjangnya lampu merah, lampu hijau di setiap titik. Maka kemudian itu menjadi artificial intelligence karena dia memang betul-betul akan mengurai kepadatan kendaraan yang ada. Gitu. Jadi kita bisa melihat nih teknologi kalau nggak dilengkapi AI sama AI, kita bisa melihat mana yang kemudian lebih bermanfaat buat manusia. Kan teknologi itu harusnya mampu membuat kita lebih efisien gitu ya. Jadi kalau membuat kita justru lebih panjang itu kan jadi tidak bermanfaat teknologinya gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita melihat AI dalam sebuah sistem ya, dalam sebuah mesin di sini dalam lampu merah. Kemudian contoh lain misalnya, nah ini online shopping misalnya. Kalau Bapak Ibu cuman jualan online shop misalnya cuman jualan pakai Instagram, terus ya jual aja punya produk sis, open order bla 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 bla, nggak record datanya, kemudian tidak pelajari datanya gitu ya. Bapak Ibu nggak bisa tuh kasih misalnya si A itu lagi senangnya itu produk-produk baju yang sifatnya longgar, panjang-panjang, gede-gede misalnya. Maka kalau ada keluaran baju itu harusnya saya akan tawarkan ke dia lagi gitu kan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita nggak punya datanya, nggak mengelola datanya. Nah, online shop yang seperti itu dikatakan online shop yang tidak pakai AI. Jadi cuma sekedar memindahkan toko ke platform digital saja, karena digital kan tidak harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi tidak harus terkoneksi dengan internet. Jadi hanya ke platform digital saja. Jual belinya dipindahkan ke platform digital, tapi tidak artificial intelligence. Nah, dia menjadi artificial intelligence kalau customer behavior-nya dianalisa gitu. Jadi dia punya customer itu dianalisa, si A ini sukanya beli apa, kemudian biasanya orang-orang itu belinya itu pada saat apa, deket-deket tanggal gajian, makalah dibuat promo gitu ya misalnya atau apa gitu. Nah, kemudian recommender system dengan customer behavior analysis kita bisa membuat recommender system. Itu yang dilakukan oleh banyak e-commerce yang besar saat ini. Karena mereka mempop up kita dengan banyak rekomendasi ketika kita habis belanja apa itu mereka langsung masuk ke database mereka. Nah, yang seperti itu dilengkapi dengan artificial intelligence artinya. Nah, kemudian application area of AI sekarang ya tadi sudah dikatakan ya, AI is significant to increase the productivity hampir di semua lini industri. Jadi otomotif ya sekarang sudah mulai banyak dikembangkan beberapa itu ada yang mulai kejut kalau misalnya kita ngantuk itu ya dari misalnya entah sudah ada riset sana injakan gas ya yang tidak stabil mungkin atau raut wajah yang mungkin kelihatan ngantuk atau apa keluarlah alert itu mulai ke sana. Kemudian ya tadi itu ya mobil yang bisa berjalan tanpa supir ya tanpa kemudi. Jadi semuanya pakai autopilot gitu. Kemudian manufacturing sudah banyak mengerjakan pakai robot ya untuk presisi karena untuk hal-hal yang sifatnya kayak masang ngemur, ngecat gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pabrik pesawat Boeing gitu ya misalnya menciptakan satu pesawat gitu ya ketika menyambung-nyambung antara plat material dari pesawatnya itu disambung dengan mur kemudian dicat itu banyak sudah menggunakan robot. Kemudian finance, di bidang finance juga banyak digunakan ya, terutama untuk fraud detection itu banyak sekali digunakan untuk prediksi gitu kan.
Kemudian di healthcare ini juga sangat berkembang, utamanya dalam hal telemedicine. Mungkin nanti Bu Ali akan banyak cerita tentang ini, ya. Kemudian utamanya untuk membantu diagnosa dokter lah ya. Intinya kalau di healthcare itu kalau nggak salah ada 3 poinnya. Jadi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Tujuan AI di healthcare itu memperluas jangkauan kesehatan, kemudian menurunkan biaya pelayanan kesehatan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi intinya karena memang persebaran dokter di Indonesia itu masih di bawah yang diharapkan WHO, jadi harusnya itu 100 per 100.000 ke orang, kita masih 88 per 100.000 orang. Jadi masih di bawah yang diharapkan WHO. Jumlah dokter kita, dan persebarannya juga masih sebagian besar di Jawa dan Sumatera, maka teknologi healthcare ini sangat bermanfaat untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di luar jangkauan tadi. Kemudian business and marketing tadi ya, untuk customer behavior, education sekarang udah, karena apalagi work from home, school from home, inovasi-inovasi di bidang pendidikan itu juga banyak ke arah AI menggunakan augmented reality, virtual reality, nanti juga dibahas di akhir, nanti saya bahas. Kemudian computer vision, nah ini udah banyak kita tahu ya, biometrik, kemudian Bapak Ibu kalau pakai sosial media di Facebook, Facebook udah bisa auto tag terhadap wajah-wajah seorang, itu computer vision. Kemudian NLP ini yang paling grace, NLP ini penelitian yang menurut saya masih belum banyak yang bermain di sini. Penelitian yang menurut saya juga paling susah kalau untuk bidang AI menurut saya, karena itu tadi bahasa itu paling beragam gitu ya, paling beragam. Dan saat ini tengah naik daun. Nah, ini adalah contoh dari AI juga, ini Google News ya. Di Google News itu kalau Bapak Ibu perhatikan biasanya dia akan punya headline, misalnya Indonesia Fan Cockpit Voice Recorder can crash a Lion Airplane. Dan dia akan menyertakan tautan beberapa surat kabar yang membahas tentang tersebut. Jakarta Post, ABC News, BBC News, The Guardian. Nah, itu kemampuan si software ini untuk kemudian bisa, oh ada berita ini punya kesamaan, dijadikan satu. Kemudian ditarik, samanya di mana? Oh, dia ngebahas tentang kecelakaan pesawat Lion Air. Yang dibahas tentang apa? Tentang voice recordernya. Gitu. Oh, langsunglah itu jadi headline, tautannya di sini. Nah, itu kemampuan dia untuk mengelompokkan, itu kan kemampuan seperti halnya manusia berpikir secara kognitif. Oh, ini sama, dijadikan satu, kemudian ditarik garis merahnya, dia samanya di mana? Ini kalau di teori machine learning disebutnya unsupervised learning. Ini adalah recommender system di Google News juga, gitu ya. Ini punya saya nih, tapi ini udah lama, punya saya udah lama. Jadi di sini ada direkomendasikan buat saya Tanzania Secure its second Airbus A International Routes, kemudian Westlife Official Top 20 Biggest Song, Emirates Cut Flight from Sydney Perth, Classical Music. Ini karena kenapa saya dapat list ini? Karena saya sering melihat tayangan tentang pesawat. Kebetulan putra saya sangat suka pesawat. Jadi kalau HP saya dipegang dia, itu seringnya pasti lihat pesawat. Dan saya juga sering mendengarkan lagu-lagu klasik ataupun ini kebetulan lagi senang lagu itu agak senang dengerin Westlife juga gitu. Jadi saya direkomendasikan ke sana. Jadi recommender system ini hasil dari bagaimana sih sistem komputer ini mempelajari behavior kita dalam berinteraksi dengan dunia maya gitu. Nah, ini contoh lain. Contoh lain adalah ini yang dulu mungkin tahun 2001, 2002, 2003 masih dikatakan sebuah hal yang masih sulit untuk dilakukan oleh AI, memahami bahasa manusia ya. Sekarang sudah ada digital smart assistant yang mampu cukup panjang memahami bahasa manusia. Ada Google Assistant, ada Siri, ada Alexa, yang ini trennya ke depan akan semakin berkembang untuk smart home dan lain-lain. Kemudian humanoid robot ini juga berkembang sangat pesat ya. Ada Spot Mini yang untuk evakuasi tadi. Ini Sophia Ambassador Robot. Ini untuk bisa menghadapi orang. Jadi dia seperti customer service gitu ya. Kemudian Surena Robot. Ini Surena Robot kalau Bapak Ibu nanti coba googling setelah ini, dia buatan Iran. Ini adalah robot yang buat saya luar biasa. Dia ankle joint-nya itu sudah luar biasa. Pergerakannya, lompatan, salto dan segala macam itu udah sangat mendekati manusia, luar biasa sekali. Jadi kalau kita ngelihat Avenger, gerakannya yang begitu lihai itu sudah tidak lagi trik ini ya, trik
kamera atau apa ini sudah tidak digunakan melalui game teknologi, tapi memang sudah ada kemampuan untuk bisa menciptakan robot seperti itu. Kemudian smart healthcare ya, ini juga banyak berkembang ke arah sana, sistem-sistem pakar untuk dunia medis, kemudian deteksi ini computer vision di bidang kesehatan ya, bagaimana mendeteksi kanker secara otomatis gitu misalnya. Nah, how do the intelligent agent react as human? Bagaimana sih kok bisa sebuah sistem komputer bereaksi sebagaimana manusia? Itu tadi, dia punya otak. Kalau kita manusia punya otak. Nah, kalau si komputer, sistem komputer atau robot yang dikatakan artificial intelligence, itu dia punya otaknya adalah algoritma dan fungsi matematik gitu loh. Nah, orang kalau mikirnya bingung antara machine learning, deep learning, sama AI itu hubungannya apa sih gitu. Jadi, sebenarnya machine learning dan deep learning itu bagian dari AI. Bagian di sebelah mananya? Machine learning dan deep learning itu adalah bagian di mana yang membangun otaknya AI. Gitu. Jadi kecerdasan, kalau kita punya otak, gitu ya, cara belajarnya seperti apa. Nah, si machine learning dan deep learning ini adalah cara membuat otak mesin itu menjadi pintar, gitu loh. Membangun kecerdasannya itu melalui algoritma machine learning dan deep learning. Jadi machine learning dan deep learning ini adalah algoritmnya. Saya punya terminologi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kecerdasan buatan itu kombinasi antara perangkat kerasnya, entah intinya aplikasinya ya, perangkat kerasnya dengan algoritmanya, gitu. Algoritmanya ini arsitekturnya dan algoritmanya. Algoritmanya ini yang kemudian banyak berkembang machine learning, deep learning. Apakah hanya machine learning dan deep learning? Tentu tidak. Jadi kecerdasan buatan, kalau algoritma untuk kecerdasan buatan tidak hanya berbasis machine learning dan deep learning. Ada dua hal di sini. Algoritma untuk kecerdasan buatan itu ada yang berbasis rule base. Jadi create sendiri tuh kita rule-nya. Rule-nya kita create sendiri, ngajari komputernya berdasarkan rule base yang kita create. Contohnya sistem pakar ya, fuzzy logic itu, fuzzy inference system, dan ada yang berdasarkan data, yaitu machine learning dan deep learning. Ini komputernya suruh belajar sendiri hubungan antara input dan output-nya. Nah, jadi hubungan machine learning, deep learning, dan artificial intelligence, machine learning dan deep learning adalah bagian artificial intelligence, di mana dia adalah algoritma yang digunakan untuk membangun kecerdasan dari sebuah arsitektur artificial intelligence gitu. Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu. Bagaimana sih Indonesia saat ini punya strategi nasional untuk memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. Jadi ada 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial di Indonesia. Ini dari dokumennya BPPT. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, di bidang reformasi birokrasi, di bidang pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas, dan kota pintar. Mbak Mita, saya kurang berapa menit lagi ya? Udah 35 menitan sih, Bu. Oh ya udah, ini saya selesaikan, tinggal sedikit lagi. Oke, baik. Yang pertama di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan itu tadi ya tujuannya 3 tadi itu, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, memperbaiki kualitasnya, dan menurunkan biaya kesehatan. Yang pertama fokusnya ke dashboard ketahanan kesehatan. Jadi ini kan sekarang lagi pandemik. Sedang pandemi ini maka arah AI itu digunakan untuk membuat automatic alert system untuk COVID-19 dengan machine learning. Jadi terkait persebarannya gitu ya, kan sekarang sudah banyak tuh yang dibuat juga ya oleh Dinas Jakarta juga membuatnya persebarannya. Jadi kalau misalnya kita ada di mana, kita mungkin ada di sekitaran kita itu berpotensi terkena COVID-19 atau tidak gitu ya, automatic alert untuk COVID-19. Kemudian rekomendasi akses dan pemanfaatan sarana dan tenaga medis serta mesti rekomendasi untuk pencegahan pandemi. Nah, yang kedua adalah health tech untuk mendukung 4P. 4P itu adalah, saya juga baru belajar tentang ini. Jadi konsep kesehatan 4P itu prediktif, preventif, partisipatif, dan personal gitu ya. Jadi health teknologi ini dikembangkan untuk mendukung 4P tadi. Yang pertama, membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan. Jadi lebih bisa menjangkau masyarakat yang ada di daerah misalnya. Kalau kita tinggal di kota besar, untuk mengakses dokter-dokter spesialis mungkin akan sangat mudah. Tapi tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang mungkin ada di pelosok Papua misalnya ya, dan lain-lain. Kemudian mendukung dan membantu menegakkan diagnosa dokter. Jadi untuk menegakkan diagnosa dokter kadang-kadang mesin lebih presis, lebih konsisten. Jadi tidak menggantikan tapi mendukung untuk dokter mampu menegakkan diagnosa.
Kemudian mempelajari genetika untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul dari seseorang, personal juga nih. Kalau genetika seperti ini, kira-kira dia berpotensi punya penyakit seperti apa? Arah risetnya ke arah sana. Kemudian mempelajari perilaku pribadi untuk menakar risiko kesehatan pada setiap pribadi. Ya, jadi ini benar-benar riset yang sangat menarik ya. Jadi kalau bisa seperti ini, jadi kita misalnya kita tahu genetiknya seperti apa melalui tes, misalnya tes lab atau apa gitu ya, tes lab ini, maka kemudian ada rekomendasi, ada dari dokter, ada sistem cerdas yang kemudian mampu memberikan kita pengetahuan tentang, oh resiko kesehatan Anda seperti ini, Anda punya potensi untuk punya penyakit seperti ini, maka berhati-hati, hidup sehat, gini kan itu menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat. Kemudian dashboard berbasis AI untuk memberikan informasi kesehatan bagi personal terkait. Nah, AI dan blockchain for medical record ini yang ya adalah data medis itu data yang data yang restricted, data yang konfidensial. Jadi ingin memastikan bahwa transmisi data-data medis ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Jadi memastikan keamanannya itu juga mereka mengembangkannya dengan AI dan blockchain di sini. Kemudian, di reformasi birokrasi. Nah, ini cukup menarik ini Bapak Ibu kalau sempat tahu tentang huru-hara anggaran ya, huru-hara anggaran saat itu Kota Jakarta yang apa sih lem Aibon atau apa tuh ya, yang berapa miliar gitu ya. Kok bisa itu terjadi? Kemudian kan ada komentar dari entah Pak Anies atau dari Dinas Pemprov Jakarta bahwa mereka ke depan ingin mengembangkan sebuah sistem anggaran yang dilengkapi dengan AI, kecerdasan buatan. Apakah itu mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Itu sangat-sangat mungkin Bapak Ibu untuk bisa mendeteksi bahwa oh anggaran ini masuk akal, oh anggaran ini tidak masuk akal gitu. Jadi itu menjadi salah satu bidang yang nantinya akan menjadi salah satu fokus pemanfaatan AI di Indonesia. Yang pertama, penyusunan dan pengelolaan anggaran. Jadi membangun sistem komputasi cerdas untuk membantu pemerintah dalam menyusun dan mengelola anggaran, mengevaluasi, menyeleksi, serta mendeteksi kejanggalan anggaran. Kemudian membangun platform chatbot untuk layanan pemerintahan. Ini udah banyak juga ya. Kemarin saya coba yang punya Dirjen Pajak itu sudah pakai chatbot. Beberapa sudah pakai chatbot untuk beberapa pertanyaan. Kemudian biometrik untuk personal identification untuk ASN-nya, dan analisa sentimen dan big data untuk mengelola respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga kemudian itu membantu pemerintah membuat sebuah decision making. Dalam pendidikan dan riset ini kembali di-trigger oleh adanya pandemi ya. Jadi kita banyak school from home, jadi intelligent online education itu banyak dikembangkan. Jadi bagaimana membuat metode asesmen pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, pengelolaan data asesmen berbasis kecerdasan buatan, kemudian bagaimana membuat, karena mungkin ada beberapa prodi yang perlu lab, mungkin labnya bisa diganti dengan virtual ya, karena mungkin berkumpul dalam pandemi adalah beresiko, misalnya seperti itu. Kemudian intelligent system for student data management, menarik ini ya. Jadi ada yang intelligent student processing based on the assessment. Jadi bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dalam belajar, maka mempelajari perilaku siswa untuk kemudian membuatkan sebuah modul pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, itu menjadi sangat menarik gitu. Kemudian ketahanan pangan gitu ya, ini menjadi salah satu fokusnya, yaitu satu untuk pemetaan dan presisi data pangan, mana yang kelebihan, mana yang kekurangan, mana yang terjadi banyaknya gagal panen dan selanjutnya, dan optimasi pertanian berkebunan memanfaatkan IoT. Jadi mungkin ditaruh IoT untuk tahu kapan masa panen gitu ya, tahu kapan harus kasih pupuk, kasih air gitu, alertnya ke mobile phone misalnya seperti itu untuk pemanfaatan perkebunan, pertanian berkebunan. Ini sudah dilakukan, salah satu teman saya juga ada proyek ini di Nusa Tenggara untuk perkebunan perkebunan karet. Dan untuk mobilitas dan kota pintar itu untuk manajemen lalu lintas cerdas, manajemen risiko kebencanaan, ya membuat kebanyakan sih lebih ke alert, manajemen informasi warga, tata ruang, operasional fasilitas publik, dan pengelolaan limbah cerdas. Berikutnya, AI now and future trend. Jadi sekarang tuh sebenarnya beberapa yang mungkin tadinya jadi future trend sudah banyak terjadi ya, sudah banyak dikembangkan, walaupun mungkin belum ada di pasar gitu. Seperti autocar itu sudah ada, walaupun belum ada di pasar karena memang belum ada legalnya. Jadi masih belum diperbolehkan. Kemudian AI in business intelligence will be very massive. Jadi sekarang kalau Anda meng-hire teman-teman di perusahaan mungkin tahu bahwa setiap perusahaan sekarang punya data scientist ya.
Si perusahaan punya data scientist untuk mengelola itu tadi bisnis intelijen mereka. Jadi rata-rata teman-teman dari statistik mungkin ya, computer science yang justru lebih banyak bergabung di situ. Robot with emotion and empathy itu juga banyak dikembangkan sekarang ya. Karena mungkin nantinya akan berarah ke arah robot untuk home assistant, di mana sekarang kan banyak elderly yang mungkin kalau di luar negeri ya trennya ya, elderly yang nggak mau tinggal di panti jompo tapi maunya tinggal sendiri di rumah, but they need the assistant. Itu bisa robot assistant yang mampu mengenali emotion, mampu membantu mereka yang sudah kurang berdaya gitu ya. Karena buat mereka itu sebenarnya tinggal di panti jompo tidak menyenangkan gitu. Home robot, integrated AI NLP, AI for cyber attack, AI for trading ini kayaknya lagi naik daun banget AI for trading ini. Kemudian AI for telemedicine juga iya, mungkin nanti siang akan banyak bicara tentang ini. Dan NLP, Natural Language Processing ya, itu juga banyak berkembang nanti ke depan. Saya akan tutup dengan dua quote dari orang-orang yang selama ini berkecimpung di AI ya. Andrew Ng ini adalah profesor di Oxford University yang memang bidangnya adalah AI dan machine learning. Dia bilang it is difficult to think of major industry that AI will not transform. Jadi hampir susah untuk memikirkan industri mana sih yang tidak tertransformasi oleh AI. This include healthcare, education, transportation, retail, communication, agriculture. There are surprisingly clear path for AI to make a big difference in all these industry. Makanya saya bilang tadi, nggak bisa kita sekarang hanya mendikotomikan AI itu cuma anak-anak computer science, punya anak electrical engineering. No, AI no belong to almost all disiplin ilmu gitu ya. Artificial intelligence will disrupt all industry. Don't be left behind. Dia akan disrupt seluruh sektor industri, makanya kita jangan left behind. Makanya kemudian kalau programnya pemerintah, AI itu menjadi literasi pokok yang harus dikuasai untuk sumber daya manusia yang mau survive di era industri 4.0. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bu Mita sebagai pendahuluan untuk kita kemudian berdiskusi. Terima kasih.